Shalom. Shalom. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Mari kita berdiri, sama-sama bangkit berdiri. Kita salam kiri kanan depan belakang. Kita katakan selamat beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Saya mau lihat tangan-tangan yang terangkat, yang mau memuji Tuhan, yang mau bersuka cita untuk kemuliaan nama Tuhan. Boleh angkat tangannya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Kita mau nyanyikan glory dan haleluya bagi Tuhan Yesus. Singing glory, praise the Lord. Hallelujah. Singing glory, praise the Lord. Hallelujah. Singing glory, praise the Lord. Katakan hallelujah. Singing glory, hallelujah, praise the Lord. Sekali lagi katakan singing glory, praise the Lord. Hallelujah. Singing glory. Katakan hai jiwaku pujilah Tuhan Allah dengan segenap hatimu. Singing glory, praise the Lord. Hallelujah. Singing glory, hallelujah. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Singing glory, praise the Lord. Hallelujah. Bersuka cita bagi Tuhan Yesus. Singing glory, praise the Lord. Hallelujah. Singing glory, praise the Lord. Hallelujah. Singing glory, hallelujah, praise. Jemaat saja katakan, jemaat saya katakan. Singing glory, praise the Lord. Hallelujah. Singing glory, praise the Lord. Hallelujah. Singing glory, praise the Lord. Hallelujah. Singing glory, hallelujah, praise the Lord. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Singing glory, praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah.
dalam hadirat-Mu. Kami mohon ampun di hadapan-Mu Tuhan. Hari ini kami mau lepaskan pikiran kami yang lain. Kami mau berfokus hanya Tuhan Yesus. Kami mau datang Tuhan di hadapan-Mu. Kami mau sujud dan kami mau berterima kasih untuk segala penyertaan-Mu yang dahsyat bagi kami. Terima kasih. Kami terus menyembah-Mu Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, sungguh berharga. Kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu Tuhan. Ditinggikan di atas pujian, dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Si Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan-Mu di Kalvari Tuhan, pengorbanan di Kalvari, sungguh berharga. Kau tebus dosa. Kasih Tuhan tak bersyarat, kasih Tuhan tak bersyarat. Haleluya. Tak seperti cinta yang ada di dunia, selalu lebih dari yang layak ku terima. Sama-sama kita katakan, yes. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian, dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, haleluya, ditinggikan di atas pujian, dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Kasih Tuhan sungguh mulia bagi kita. Kasih Tuhan tulus dan sempurna mengasihi kita. Cinta Tuhan Yesus kepada kita tidak sama seperti cinta yang ada di dunia ini. Darah Tuhan mahal menebus dosa kita. Mari kita meresapi betul lagu ini. Mari kita puji Dia. Kita yakin bahwa kita pulang tidak sama seperti kita datang. Kita pulang membawa kemenangan. Kita pulang membawa pemulihan. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan
pujian dari dalam lubuk hatiku. Ku sujud dan berterima Dengan sungguh-sungguh katakan terpujilah. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian dari dalam lubuk hatiku. Sama-sama kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian ini dengan segenap hati kita katakan Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian dari dalam lubuk hatiku. Ku sujud dan berterima kasih dari dalam lubuk hatiku. Ku sujud dan berterima kasih dari dalam lubuk hatiku. Ku sujud dan berterima kasih. dengan kepujian bagi Dia. Terima Dia sembah. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Rabb. Haleluya. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu. Segala hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Segala pujian dan syukur bagi Raja kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Segala pujian bagi kami. Segala awal dari segalanya. Segala akhir dari segalanya Tuhan. Kami terus berpusat hanya kepada Tuhan Yesus. Kami terus berpusat hanya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ini kami jiwa-jiwa yang haus akan Engkau. Terima kasih ya Allah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Segala pujian dan syukur bagi-Mu, Allah yang mulia. Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Allah yang awal dan akhir Tuhan. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagi-Mu. Dengan segenap hatimu katakan. Segala pujian dan syukur bagi-Mu, Allah yang mulia. Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya.
hati kita. Bapa, kami mengucap syukur ya Tuhan. Terima kasih semua atas penyertaan-Mu di sepanjang bulan November Tuhan. Kami telah melewati semuanya dengan penuh sukacita Tuhan. Itu semua oleh karena penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Begitu sempurna Bapa. Terima kasih atas semua kasih-Mu. Terima kasih atas semua anugerah-Mu Tuhan. Kalau kami ada sampai hari ini Bapa, itu semua karya-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami semua memasuki bulan yang baru Tuhan. Di minggu pertama Bapa, di bulan Desember, kami terus memiliki satu pengharapan baru juga kepadamu Bapa. Kami terus berharap kepadamu Tuhan. Sehingga kami boleh semakin hari, semakin terus dibentuk dan dirubahkan oleh kasih-Mu Tuhan. Makasih Bapa, kami serahkan semuanya hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bapa, kalau pagi hari ini juga kami menyerahkan bangsa Indonesia ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu untuk bangsa ini Tuhan. Bangsa ini boleh terus bertumbuh, bangsa ini boleh terus berkembang Tuhan. Oleh karena pimpinan dan kasih-Mu Bapa, bangsa ini ada sampai hari ini Bapa. Terima kasih untuk pemimpin yang sudah Kau berikan untuk bangsa ini Tuhan. Kau berikan mereka hati yang tunduk dan takut akan Kau Bapa, agar apa yang mereka kerjakan Tuhan benar-benar membawa satu perubahan baru untuk bangsa ini Bapa. Kami juga mengucap syukur Tuhan untuk Provinsi Banten yang sudah Kau berikan pemimpin yang baru Tuhan. Terima kasih untuk semua kasih-Mu. Terima kasih untuk penyertaan-Mu untuk Banten Tuhan. Di mana gereja-Mu berada Tuhan di Provinsi Banten ini Bapa. Gereja-Mu boleh terus bertumbuh Tuhan. Gereja-Mu boleh terus berkembang di provinsi ini Tuhan. Melalui pemimpin yang baru Tuhan. Kami memiliki satu pengharapan baru Bapa. Terima kasih Yesus atas semua penyertaan-Mu untuk Provinsi Banten di mana kami tinggal Bapa. Kami serahkan juga gereja kami di tempat ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih untuk semua kasih-Mu Tuhan. Untuk semua penyertaan-Mu untuk gereja-Mu di tempat ini. Kau berkati hamba-hamba-Mu yang melayani pada hari ini Tuhan. Kau berkati mereka dengan penuh sukacita dan damai sejahtera-Mu Tuhan. Kau berkati juga jemaat-Mu yang hadir pada hari ini Bapa. Kau berikan mereka kekuatan, Kau berikan mereka kerinduan Tuhan akan terus mencari Engkau Bapa. Kau berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu pada siang hari ini Tuhan. Kau berkati, Kau tambahkan hikmat-Mu Tuhan, agar apa yang disampaikan oleh hamba-Mu pada siang hari ini Tuhan, boleh membentuk setiap hati kami Bapa, dan kami diubahkan dan kami dipulihkan kembali Tuhan melalui firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu yang terus memimpin dan menyertai hamba-Mu Tuhan, sehingga firman yang disampaikan hari ini boleh menjadi satu harapan baru bagi kami semua Tuhan. Terima kasih atas semua penyertaan-Mu di sepanjang ibadah kami pada hari ini Tuhan, dan kami akan duduk diam Bapa mendengarkan firman-Mu Tuhan. Mampukan hati kami, mampukan pikiran kami Bapa, untuk kami bisa mencerna firman-Mu dengan baik Tuhan. Dan kami boleh semakin hari semakin bertumbuh dan sama-sama kami diubahkan oleh karena kasih-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk tempat ini Tuhan, jika ada kuasa-kuasa, roh-roh yang tidak berkenan kepadamu Tuhan, kami katakan di dalam nama Yesus, kami perintahkan keluar dari rumah ini, dari gereja-Mu Tuhan. Dan kami izinkan Roh Kudus-Mu yang terus memimpin dan menyertai ibadah kami dari awal hingga akhir di ibadah nanti Tuhan. Dan kami boleh pulang ke rumah kami nanti Tuhan dengan penuh sukacita dan pengharapan baru. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita siapkan persembahan kita. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur untuk setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Saat ini kami memberikan persembahan kami Tuhan. Tuhan berkati tangan-tangan yang memberi. Kiranya persembahan ini boleh berguna bagi gereja-Mu untuk memperluas kerajaan-Mu di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu.
Masih semangat? Yes. Masih semangat? Yes. Kita mau terima sukacita surga, amin. Haleluya. Yes. Katakan, Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya. angkat tangan kita. Kau ada dalam hatiku, akan batas semangatku, akan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga yang tak penuhiku. Yes. Haleluya. Katakan terima. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah Kekuatan bagi jiwa kita, amin. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya. Haleluya. Dalam hatiku, akan batas semangatku, akan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Yang wanita saja katakan haleluya. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, Yang wanita saja. takkan batas semangatku, takkan hilang Saya dengar suara pria. Ku mau bersorak, sukacita surga nyata penuhiku. Sama-sama lagi. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan batas semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Haleluya. Bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Sukacita. Amin. Saya bilang sukacita, katakan amin. Sukacita. Amin. Silakan duduk kembali. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami dipenuhi oleh firman-Mu Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kau Allah yang selalu beserta dengan kami. Yes. Engkau Tuhan yang menjadi pengharapan kami. Kau Allah yang selalu mengasihi kami. Kau mengasihi kami. Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau
kesesatan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Terima kasih buat penyertaan-Mu yang sempurna bagi kami Tuhan. Terima kasih buat kasih setia-Mu. Kami datang dan berserah. Bapakku datang dan berserah. Ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan kami, Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesatan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesatan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau beserta. Panggil Dia Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah beserta. Immanuel, 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 Engkau beserta. Karena Engkau Allah Immanuel, maka kami beroleh kemenangan demi kemenangan dalam hidup ini. Karena Engkau beserta dengan kami. Itu yang kami perlu dalam hidup ini ya Bapa. Tuhan, kami juga percaya penyertaan-Mu di sepanjang ibadah kami. Biarlah pujian umat-Mu, penyembahan umat-Mu naik ke hadirat-Mu dan menjadi satu persembahan yang harum bagi nama-Mu. Tuhan, curahkan damai-Mu, curahkan kasih-Mu, curahkan urapan-Mu di tengah kami. Kami perlu Engkau. Dan bersabdalah saat ini Tuhan atas kami buka hati kami bagi Engkau. Kami tolak kuasa-kuasa lain yang bukan dari Tuhan. Kami hancurkan di dalam nama Yesus. Kuat kuasa Yesuslah yang ada bersama dengan kami sampai kami akhiri ibadah kami pada hari ini. Terima kasih ya Bapak.
Di dalam nama Yesus kami siap menerima firman Tuhan. Yang siap menerima firman Tuhan kita serukan bersama. Amin, amin. Shalom semuanya. Ini hidup nggak ya? Hidup tapi kecil ya. Bisa tolong digedein dikit. Oke, terima kasih. Baik, selamat memasuki bulan terakhir dari tahun 2024. Ya, duduk dulu yang lain semua. Oke. Gak usah jauh-jauh duduknya. Oke, tidak terasa ya, kita sudah ada di bulan Desember. Minggu depan Natal sekolah minggu, jangan lupa. Betul ya? Natal sekolah minggu jam berapa? Jam 3 sore. Lalu minggu depannya Natal kita. Tanggal 15. Jam berapa? Coba colek dulu kiri kanan, jangan lupa tanggal 15 Natal kita. Ya. Jangan bikin acara yang lain. Jam 5 sore, bukannya pagi, bukan siang. Jam 5 sore. Ajak saudara, ajak tetangga, ajak teman ya. Ajak ya mereka biar bisa juga merayakan sukacita Natal bersama dengan kita semua. Amin saudara. Haleluya. Tuh ya, preparing the way. Itu tanggal 15 Desember jam 5 sore. Jadi saudara yang mau bawa kado gak apa-apa, bawa aja. Ya, siapa tahu saudara mau kasih siapa kado, kasih saya kado juga gak masalah. Oke, baik, kita akan memulai tema bulan ini adalah saudara mengenai iman, kesetiaan, dan pengharapan kasih Allah bagi kita. Ya, dan minggu ini saya akan bawakan tema iman, pengharapan, dan kasih. Oke, thank you Ricky, saya pakai ini ya. Baik, iman, pengharapan, dan kasih. Yuk mari kita baca dalam 1 Korintus pasal yang ke-13. Kita baca satu pasal ini ya, tentang kasih. Saya akan baca ayat 1, Bapak Ibu baca ayat 2, bergantian kita seperti biasa. Ayat 13 kita baca bersama-sama. Saya mulai ayat 1. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu.
Sama-sama. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Bapak Ibu Saudara, iman, pengharapan, dan kasih adalah 3 elemen. Katakan 3 elemen. Yang harus dimiliki oleh orang percaya. Dan ketiga hal ini adalah kasih karunia dan anugerah dari Tuhan. Adalah anugerah Tuhan jika kita bisa beriman kepada Tuhan. Adalah anugerah Tuhan jika kita bisa berpengharapan kepada Tuhan. Dan adalah anugerah Tuhan jika kita bisa memiliki kasih, baik kasih kepada Tuhan maupun kasih kepada sesama. Itu bukan usaha kita. Dengan iman kita menerima keselamatan melalui Yesus Kristus. Kita bisa beriman juga karena karya Roh Kudus. Sebab Yohanes 16 ayat 8 mengatakan bahwa Roh Kuduslah yang menginsafkan dunia akan dosa. Saudara mau berbusa ngomong sama seseorang bertobat. Kalau Roh Kudus tidak bekerja di dalam hatinya dan menginsafkan dia akan dosa, dia tidak akan bisa bertobat. Dengan pengharapan kita akan bertahan dalam dunia yang gelap ini. Dan kasih itu yang mengobarkan semangat kita untuk melayani Tuhan. Meskipun ada banyak tantangan, meskipun ada banyak godaan. Nah saudara, mari saya rindu kita menelusuri ayat-ayat dalam 1 Korintus 13 ini. Yang pertama saudara, 1 Korintus 13 berbicara mengenai iman yang mengerjakan hal ajaib. Di dalam ayat 2 dikatakan, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna, untuk apa saudara? Untuk apa? Dikatakan di situ, memindahkan gunung. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Nah, iman itu mengerjakan hal yang luar biasa. Iman melakukan perkara-perkara besar. Dikatakan iman yang sempurna itu bisa memindahkan gunung. Wow, luar biasa. Matius 21 ayat 21, Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu. Satu kali Yesus itu berjalan, dan ketika itu dia lapar, lalu dia melihat ada pohon ara. Ini kita juga punya pohon ara di depan. Nah, tapi yang Yesus lewati tentu pohon ara yang besar. Ya, dia lewat, tapi dia mengharapkan buahnya, ternyata tidak ada. Dan ketika itu Yesus bilang, engkau tidak akan berbuah lagi, engkau akan kering dan mati. Dan apa yang terjadi? Besoknya mati pohon itu. Murid-murid kaget, bingung, takjub. Kok bisa ya? Tuhan mengatakan begitu, pohon itu benar mati. Itu sebabnya Yesus mengatakan, kalau kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja bisa berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara ini, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Jadi iman bisa melakukan hal-hal yang ajaib, hal-hal yang besar. Saudara, dalam sejarah di Mesir itu pernah terjadi gunung berpindah, saudara, gara-gara doa. Benar ya Bu Zeri, waktu kita ke Mesir, guide-nya cerita. Jadi gunung ini nih, ada satu gunung gitu di sana, itu sempat pindah, bergeser pada saat itu. Dan itu terjadi. Jadi itu terjadi gara-gara doa. Bukan hal yang mustahil
Matius 17 ayat 20 pun mengatakan sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Tapi saudara jangan langsung bilang, oke kalau begitu nanti saya pulang, saya ketemu ada mobil bagus dengan iman. Aku berkata mobil ini jadi milik saya. Pindah mobil ini ya dari tempat sini ke rumah saya nanti pindah. Enggak ada gunanya kalau itu saudara. Artinya itu bukan sesuatu yang dikehendaki Tuhan. Tetapi ada banyak pencobaan yang seperti gunung-gunung yang tinggi. Dan di situ saudara bisa mengaplikasikan firman Tuhan ini. Dengan iman saudara bertindak di dalam nama Yesus. Gunung-gunung pencobaan ini berlalu. Bergeser. Nah, itu ya saudara ya. Jadi asal kamu percaya dan tidak bimbang. Iman melakukan perkara yang luar biasa. Alkitab tapi mengatakan bahwa iman kita itu harus bertumbuh saudara. Ya, jadi ada 3 hal yang Alkitab katakan tentang iman. Bahwa iman kita itu harus bertumbuh. 2 Korintus 10 ayat 15 saudara mengatakan bahwa iman kita itu jangan dari dulu sampai sekarang sampai selamanya segitu-segitu aja. Harus bertumbuh. Sama seperti anak dari kecil terus menjadi besar. Sama seperti tanaman mulai dari tunas terus dia berbuah bahkan besar dan berbuah. Maka saudara iman saudara juga harus bertumbuh. Katakan dulu ke kiri kanan, coba tepok dulu. Bertumbuh ya imannya. Ayo katakan, bertumbuh imannya. Ya. Nah saudara kita harus bertumbuh. Dan juga dikatakan iman kita harus bertambah. 2 Tesalonika 1 ayat 3. Ya, iman kita harus bertambah. Mudah-mudahan tambahkanlah imanku Tuhan. Dulu kecil, sekarang harus menjadi besar. Ya, anaknya Pak Pepi dulu kecil-kecil, sekarang besar-besar. Ya kan? Kan? Harus bertambah saudara. Harus bertambah. Ya, Pak Danang dulu menikah anak baru 1 ya kan. Setelah menikah baru Kris punya. Sekarang bertambah 5. Nah kalau anak aja bertambah, iman kita harus bertambah saudara. Jangan segitu-segitu terus, harus bertambah. Lalu Ibrani 12 ayat 2 mengatakan iman harus sempurna. Iman kita harus menjadi sempurna. Jadi iman itu bukan sesuatu yang statis, saudara. Iman itu bergerak. Iman itu bertumbuh untuk mencapai kesempurnaan yang Tuhan inginkan. Katakan amin. Nah saudara, jangan harapkan iman saudara bisa bertumbuh. Sebab iman itu firman Tuhan katakan, iman datang dari mana? Pendengaran akan apa? Firman Kristus. Jadi kalau saudara mau imanmu bertumbuh tetapi do nothing, enggak lakukan apa-apa, enggak baca firman, ke gereja aja malas-malesan, jangan harapkan iman saudara bertumbuh. Mundur mah iya. Iman saudara bukan bertumbuh, malah makin kecil mah iya. Makin lemah mah iya. Tapi kalau saudara mau imanmu bertumbuh, tiap hari dong renungan firman. Tuh tiap hari tuh baca renungan, tiap hari tuh dengarkan YouTube, Ida. Ada di YouTube, tiap hari baca firman Tuhan. Kalau Ida cuma baca 1 ayat, saudara saya sarankan baca 1 pasal. Supaya saudara mengerti konteksnya. Mengapa Ida hanya baca 1 ayat? Karena kita keterbatasan waktu.
supaya tidak terlalu lama. Tapi saudara diharapkan baca 1 pasal, paling tidak 1 perikop. Dan saya mau katakan apa yang saudara lakukan itu tidak akan sia-sia. Setiap firman itu akan menumbuhkan saudara. Setiap firman itu akan menumbuhkan iman saudara. Saudara semakin kuat. Sama seperti saudara makan. Saudara tambah banyak makan maka saudara tambah tenaga. Kebanyakan makan memang saudara jadi obesitas. Ya. Tapi saudara makan dengan cukup, maka itu akan menambah tenaga saudara. Sama, kalau saudara makan firman Tuhan dengan cukup, maka akan menambah stamina iman saudara. Dan akan semakin kuat, semakin dewasa, semakin bertumbuh. Halo yang di atas, ada amin? Haleluya. Ya. Coba anak-anak muda atau yang sudah tua, jangan pegang handphone. Ya, jangan biarkan iblis mengambil alih waktu yang berharga ini dengan handphone. Saudara akan kehilangan firman. Yang kedua saudara, yang kedua adalah kisah 1 Korintus 13 ini berbicara tentang kasih yang menyempurnakan. Saudara, iman saja tidak cukup. Kita harus hidup dalam kasih yang menyempurnakan. Ayat 1-3 tadi dikatakan bahwa jika kita tidak mempunyai kasih, maka dikatakan di ayat 1, perbuatan kita akan sama dengan gong yang berkumandang. Itu ada banyak perkara-perkara hebat yang mungkin dilakukan oleh orang. Bahkan sampai dikatakan dibakar, memberikan tubuh untuk dibakar. Tetapi kalau tidak mempunyai kasih dikatakan perbuatan kita itu sama seperti gong yang berkumandang. Artinya apa? Tong kosong nyaring bunyinya gitu ya. Lalu apa yang kita lakukan tidak berguna di ayat yang kedua katakan. Yang kita lakukan enggak berguna. Lalu di ayat 3 dikatakan semua tidak ada faedahnya bagi kita. Karena pada akhirnya itu akan dibakar habis. Seperti jerami, enggak ada hasilnya kalau perbuatan kita tidak didasari oleh kasih. Sama seperti kayu dibakar habis, jerami dibakar habis. Tetapi kalau apa yang kita lakukan berdasarkan kasih. Kasih kita kepada Kristus, kasih kita kepada sesama, pada jiwa-jiwa yang terhilang. Itu seperti emas yang dibakar, bukan habis, tapi malah menjadi murni. Kasih yang menyempurnakan penting kita miliki. Nah saudara, di ayat 4-8 menggambarkan sifat-sifat kasih. Di situ ada 7 sifat kasih yang dituliskan dengan kalimat positif. Dan ada 8 sifat kasih yang dituliskan dengan kalimat negatif. Di situ yang kalimat positif dikatakan sabar, murah hati, yang saya tulis dengan tinta biru ya. Bersukacita karena kebenaran, menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Lalu ada 8 sifat kasih yang dituliskan dengan kalimat negatif. Saya tulis dengan tinta merah. Tidak cemburu, tidak memegahkan diri, tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain, tidak bersukacita karena ketidakadilan. Nah, semua yang kita dapatkan di sini, sifat kasih ini, itu semua ada dalam kata kerja, saudara. Semuanya dalam kata kerja. Berarti kasih itu aktif, bukan pasif. Kasih itu adalah sesuatu yang dilakukan, bukan pasif. 1 Yohanes 3:18 mengatakan, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan di dalam kebenaran.
Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, dari 15 sifat kasih baik yang dalam positif dan negatif itu, saya masukkan ke dalam 3 bagian saudara. 3 bagian. Yang pertama adalah orang yang mengasihi memiliki pandangan yang benar terhadap dirinya sendiri. Jadi ini luar biasa saudara. Kalau saudara memiliki sifat-sifat ini, maka itu menunjukkan bahwa saudara punya pandangan yang benar terhadap dirimu sendiri. Orang yang punya pandangan yang benar terhadap dirinya sendiri, dia mampu mengasihi. Apa saja itu saudara? Tidak memegahkan diri. Tidak sombong. Orang yang memiliki pandangan yang benar tentang dirinya tidak akan sombong saudara. Karena dia tahu siapa dia. Dia tahu bahwa dia ada oleh hanya karena anugerah Tuhan. Dia tahu kalau dia sukses itu bukan karena kemampuannya, bukan karena usaha untuk mendep kiri kanan, hancurin semua saingan, bukan. Tetapi dia tahu itu karena perkenanan Tuhan. Sebab itu orang yang mengasihi itu memiliki pandangan yang benar terhadap dirinya. Dia tidak memegahkan diri, tidak sombong, tidak mencari keuntungan diri sendiri. Gak perlu, saya cukup kok. Saya merasa puas dengan diri saya. Karena kasih Tuhan dilimpahkan pada diri saya. Saya gak perlu lagi cari cuan dengan cara jelek-jelekin orang. Gak perlu, saya gak perlu itu. Tidak mencari keuntungan bagi diri sendiri. Tidak melakukan yang tidak sopan. Saya ini anak Allah, anak raja. Tingkah laku saya itu harus mencerminkan bahwa saya adalah anak Allah. Dia mengenal dengan benar siapa dirinya. Ini orang yang mengasihi dirinya. Dia memiliki pandangan yang benar terhadap dirinya. Yang kedua saudara, orang yang mengasihi memiliki pandangan yang benar tentang kebenaran. Dikatakan di situ apa? Tidak bersuka cita karena ketidakadilan. Dia menjunjung tinggi kebenaran. Saudara, saat ini kebenaran dan keadilan itu barang yang sulit kita temui. Kita mesti berdoa banyak bagi negara kita. Agar sungguh-sungguh ada kebenaran, ada keadilan ditegakkan di dalam bangsa kita ini. Orang yang memiliki pandangan yang benar tentang kebenaran, dia bersuka cita karena kebenaran. Tidak menjadi iri dengan yang lain. Hanya karena yang lain lebih diberkati. Hanya karena yang lain lebih sukses dari kita. Tidak saudara. Karena kita tahu dia bisa begitu. Karena memang dia rajin. Dia layak untuk mendapatkan itu. Karena memang dia belajarnya rajin. Dia jujur. Dia benar. Sebab itu dia dapat penghargaan. Kita ikut bersuka cita. Memiliki pandangan yang benar tentang kebenaran. Yang ketiga saudara. Orang yang mengasihi memiliki pandangan yang benar terhadap orang lain. Dengan apa? Sabar. Dia memiliki sifat yang sabar. Karena menghargai orang lain. Miliki murah hati. Karena dia mengasihi, mempedulikan orang lain yang membutuhkan. Dia tidak cemburu. Gak perlu iri hati. Iri hati yang menjadikan kita itu bersalah banyak kepada orang lain. Dia tidak pemarah. Karena dia menghargai keberadaan orang lain. Hak orang lain dia hargai. Menutupi segala sesuatu. Jangan entar-entar
Baru juga ada sesuatu, belum tahu kebenarannya. Wah, kita sudah sebarkan berita-berita, padahal itu mungkin hoax. Tapi kita sudah sebarkan. Senang dengan berita-berita yang sensasional. Percaya segala sesuatu. Mengharapkan segala sesuatu. Karena kita tahu orang lain pun mampu. Orang lain pun bisa. Dan kita kasih semangat. Ayo semangat, kamu pasti bisa. Sabar menanggung segala sesuatu. Ketika kita mendidik generasi penerus yang mungkin kurang pengalaman. Yang mungkin banyak kekurangan masih. Karena namanya juga belum berpengalaman. Kita sabar. Sabar, beri ruang bagi mereka melakukan kesalahan-kesalahan kecil. Beri ruang. Ya. Dan kita tetap menyokong. Sabar menanggung segala sesuatu. Meskipun kesalahan itu mungkin merugikan kita. Mungkin bikin malu kita. Tidak apa-apa. Ya. Sabar menanggung segala sesuatu. Tidak menyimpan kesalahan orang lain. Pemurah, pengampun saudara. Pengampun. Jangan apa-apa baru sedikit orang salah. Tuh cepat sekali kita tersinggung, cepat sakit hati. Pokoknya sampai kapanpun gua kagak lupa deh. Sampai kapanpun pokoknya gua ingat lu punya kesalahan. Wah capek saudara yang kayak gitu ya. Ya orang yang mengasihi, memiliki pandangan yang benar terhadap orang lain. Bahwa mereka pun pribadi yang dikasihi Tuhan. Mereka pun pribadi yang olehnya atau yang baginya Yesus mau mati. Mereka pun pribadi yang perlu kasih dan pertolongan Tuhan. Ini saudara, 3 bagian yang kita dapatkan tentang kasih. Sifat-sifat kasih yang ada di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13. Yang ketiga saudara. 1 Korintus 13 berbicara tentang pengharapan akan kedewasaan. Orang Kristen harus memiliki pengharapan menuju kesempurnaan. Ya, kedewasaan penuh. Dan memang kesempurnaan ini hanya terjadi saat Yesus datang. Saat kita sudah ada bersama dengan Kristus. Kita baru mencapai kesempurnaan yang sesungguhnya. Sebelum itu terjadi, tidak ada dari kita yang bisa mencapai kesempurnaan. Tetapi saudara bukan berarti kita tidak harus menjadi dewasa. Selama kita di dunia, kita diproses saudara menuju kedewasaan. Tuhan tidak mau kita anak-anak terus dari dahulu, sekarang dan selamanya. Kak, Tuhan mau kita bertumbuh, diproses menjadi dewasa. Dewasa itu proses saudara. Coba katakan kiri kanan, dewasa itu proses. Ya. Nah biarkan proses itu terjadi. Jangan proses itu kita cut. Jangan proses itu kita bungkem, jangan. Biarkan proses itu terjadi. Mungkin proses itu harus saudara alami di penjara, mungkin. Kalau itu harus, biarkan itu terjadi. Mungkin proses ini harus menyebabkan saudara putus pacar, mungkin. Kalau itu harus terjadi, biarkan itu terjadi. Sebab itu proses. Kalau proses itu harus terjadi dan saudara harus puasa terpaksa. Bukan puasa karena rencana, tapi puasa terpaksa karena apa? Enggak punya makanan, enggak punya. Kalau enggak punya beras saja masih bisa makan yang lain, Pak Sianturi. Indonesia itu kita hidup dari berbagai jenis karbo. Ya, ada ubi, ada jagung,
Ya, singkong, ada hal yang lain, apa? Jagung sudah, kentang, ada pizza, tepung, ya kan? Banyak sekali karbo, saudara. Ya, jadi nggak hanya karena beras, nggak hanya karena ada mie, tapi jangan banyak makan mie instan. Ya, itu tidak sehat. Menurut para ahli demikian. Nah, saudara, jadi biarkan proses ini terjadi. Jangan kita bantu seseorang kalau sedang diproses. Itu seperti kita memecahkan kepompong sebelum waktunya. Sudah tahu proses ulat menjadi butterfly kan, menjadi kupu-kupu. Maka di antara ulat dengan kupu-kupu ada apa? Kepompong. Kepompong ini jelek sekali, buruk rupa. Dan selama di kepompong itu makhluk yang ada di dalam itu tidak makan, saudara. Itu masa gurun pasir itu, padang gurun itu masa-masa padang gurun. Dia nggak enak sekali di dalam, tapi di situ dia berproses. Dan pada saat proses itu ada waktunya, ada masanya. Tapi saudara bilang begini, aduh kasihan banget ini di dalam nih. Dia udah mulai gerak-gerak nih, dia seperti dia udah mau keluar nih. Dia udah mulai gerak-gerak, udah aku bantu, udah aku gunting deh kepompongnya biar dia bisa keluar, takutnya dia gak kuat memecahkan kepompong. Saudara, ketika saudara gunting, maka apa yang terjadi? Itu calon kupu-kupu akan jatuh, bukan terbang, saudara. Dia lemas, jatuh ke tanah, gak bisa hidup. Saudara, kalau Tuhan memproses saudara, memproses seseorang, kita tahu itu. Kita mungkin kasihan. Tapi saya mau katakan, kalau kita tolong, kalau kita tahu itu proses Tuhan, kita mau cut proses tersebut. Kita mau perpendek proses tersebut. Maka saudara bukan membantu. Saudara sedang membunuh dia. Biarkan proses itu terjadi. Biarkan. Anak lahir setelah dikandung 9 bulan 10 hari normalnya. Tapi kalau saudara bilang, aduh aku udah kecapean, suaminya kasihan sama dia. Oke lah, yuk kita biarkan aja kita sesar. Biar anak ini lahir. Belum ada waktunya. Belum ada gejala dia mau lahir. Lalu saudara mau keluarkan bayi itu. Apa yang terjadi saudara? Maka bayi tersebut bisa cacat. Dia tidak normal. Dia akan lemah saudara. Jadi biarkan proses itu terjadi. Kedewasaan itu perlu proses. Tidak ada orang yang bisa tiba-tiba menjadi dewasa. Enggak ada. Semua melalui tahapan. Pertanyaannya, mengapa kita perlu menjadi dewasa, saudara? Karena hanya orang dewasa yang bisa mengasihi. Hanya orang dewasa yang bisa mengasihi. Sebab itu orang yang belum dewasa jangan kawin. Jangan menikah. Sebab orang yang belum dewasa menikah, maka saudara hanya penuh dengan saling menuntut. Saudara menuntut buat diri sendiri. Pasangan saudara juga menuntut untuk dirinya sendiri. Yang ada akhirnya pernikahan saudara tidak menjadi baik. Hanya orang yang dewasa yang bisa mengasihi. Anak-anak itu menuntut kasih saudara. Anak-anak yang kecil, yang masih bayi itu biasanya dia menuntut, memerlukan atensi, memerlukan kasih dari orang tua, dari saudara-saudaranya. Dia butuh proteksi, dia butuh perlindungan dari kejahatan, ketidakpastian dalam dunia ini. Dia butuh pemeliharaan, dia butuh makanan, dia butuh perawatan. Kalau kencing,
Kita gantikan popoknya, kita cebokin. Karena dia belum bisa lakukan sendiri. Semakin dia bertumbuh, menjadi lebih gede, maka dia tetap punya kebutuhan, dia butuh atensi, tapi dia juga butuh disiplin. Dia butuh bimbingan, dia butuh juga tanggung jawab. Mulai dilatih anak-anak bertanggung jawab. Kalau sudah dia mulai bisa berjalan, dia mulai bisa melakukan beberapa hal, kita kasih dia tanggung jawab. Hal-hal kecil, misalnya kembalikan mainan ke tempatnya. Habis main boleh, tapi jangan acak-acakan udahannya, balikin lagi ya ke tempatnya. Belajar bertanggung jawab. Lalu kalau anak-anak yang lebih besar lagi, remaja, dia bertumbuh di dalam kekuatan, tapi dia butuh juga pengalaman, dia butuh tanggung jawab, dan dia butuh kepribadian, identitas diri. Dia butuh. Nah, orang dewasa butuh apa? Dia bertumbuh disiplin diri dan dia bertumbuh di dalam karunia roh. Jadi saudara, perlu kita itu dewasa. Karena kalau anak-anak itu hanya egois, hanya untuk diri sendiri. Nah, saudara, dalam ayat 11 dikatakan ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Nah, saudara, ada banyak orang yang hidup di dalam hayalan. Dan ada juga orang yang menghidupi hayalannya. Itu hanya dibedakan oleh berapa jauh kedewasaan seseorang. Nah, kita lihat di ayat 11 ini. Ada 3 hal yang ditinjau oleh Paulus tentang anak-anak. Ya, dikatakan berkata-kata seperti kanak-kanak. Nah, kalau kita perhatikan anak-anak ya, anak-anak kecil kita perhatikan. Nah, kita lihat ya, fokus perkataannya apa dia. Biasanya diri sendiri. Kalau kita tanya pulang sekolah, gimana tadi sekolahnya? Oh, langsung dia bilang, oh ma, aku tadi dibilang sama ibu guru gini. Aku tadi makan ini, aku tadi bermain sama ini. Pokoknya semua serba aku. Aku tadi gini, aku tadi gitu, aku tadi melakukan ini, aku tadi begini. Fokusnya adalah aku. Nah, isi perkataannya biasanya anak-anak tuh kalau kita ngomong sama anak sebanyak lucu ya, suka ya, seneng ya. Karena dia itu suka hayalan, suka yang kadang-kadang perkataannya tuh aneh-aneh gitu ya. Hayalan, tapi lucu juga gitu ya, lucu juga. Nah, itu isi perkataan anak-anak. Lalu biasanya mutu perkataannya dia meniru. Kadang-kadang kita kaget, anak-anak kita tiba-tiba pulang ngomongnya kok bisa kasar. Kok ada kata-kata kasar keluar dari mulutnya? Di mana dia dapat? Di rumah kita nggak pernah ngomong seperti itu. Dari mana? Oh, ternyata selidik, kita punya selidik. Ternyata di sekolah dia punya teman. Dan kalau teman itu ngomongnya itu kasar sekali. Oh, kita tahu, rupanya anak-anak suka meniru. Suka niru. Ya. Omongan yang dia dengar, kata-kata yang dia dengar, dia tiru. Sebab itu saudara-saudara hati-hati kalau saudara membiarkan anak-anak nonton TV sendiri. Nonton YouTube. Sekarang mah kebanyakan bukan TV yang ditonton ya, YouTube. Sekarang soalnya nontonnya di handphone, banyakan. Saudara-saudara hati-hati, perhatikan apa yang dia tonton. Karena anak-anak sifatnya meniru. Meniru. Sekarang saudara kemajuannya sih, kalau kita jalan ke mall misalnya, masuk ke restoran, bila saya kadang-kadang suka terkagum-kagum. Ya ampun, anak-anak kecil ngomong bahasa Inggrisnya lancar banget.
Lancar. Dapat dari mana itu anak-anak belajar bahasa Inggris seperti itu? Tontonan, saudara. Tontonan. Nah kalau dia dapat tontonan yang seperti itu untuk suatu kemajuan, bagus. Tapi kita mesti hati-hati, makanya kita mesti seleksi apa yang dia tonton. Sebab kalau enggak, anak-anak itu sifatnya meniru. Dia itu copy paste aja, yang dia dengarkan apa itu dia ucapkan. Ya. Jadi kalau kadang-kadang juga anak-anak di luar ngomongnya kasar, perhatikan. Jangan-jangan di dalam rumahnya juga banyak perkataan-perkataan seperti itu. Bagaimana mamanya kalau ngomong sama dia, bagaimana bapaknya kalau ngomong sama mamahnya. Gini itu yang terjadi. Dan itu dia tiru. Lalu dikatakan menimbang seperti kanak-kanak, merasa menimbang ya kalau dalam bahasa Inggrisnya. Menimbang seperti kanak-kanak. Nah anak-anak biasanya cepat menyimpulkan. Karena pemikiran pandangannya itu masih belum luas. Seperti contohnya, kalau anak saudara pernah nggak anak saudara minta handphone. Sekarang kan udah mainannya handphone ya anak-anak nih. Dia minta handphone sama saudara. Lalu saudara nggak kasih. Nggak, jangan main handphone. Kamu udah dari tadi main handphone, diambil handphonenya. Terus apa yang terjadi saudara? Ngambek. Terus dia bilang apa? Mama jahat. Gitu kan. Kok gampang sekali menyimpulkan bahwa mamanya jahat. Karena dia belum mengerti saudara. Pandangan pemikirannya itu masih sangat terbatas. Apa konsep jahat juga dia tuh belum mengerti betul. Nah kalau kita dalam dunia pelayanan, banyak yang suka ngambek-ngambek. Halo? Apakah itu tandanya masih kanak-kanak? Ya. Saya lihat banyak gitu ya. Mut-mutan, kalau lagi mood baik ya semangat, kalau lagi enggak mood langsung minta diri, saya jangan dijadwal ya, seperti itu. Ya, jadi belum bisa menyimpulkan dengan betul. Itu sifat anak-anak. Pertimbangannya sangat terbatas, sangat cetek. Lalu berpikir seperti kanak-kanak. Anak-anak suka menghayal, berfantasi. Itu kelebihan anak-anak. Suka menghayal, berfantasi, ya. Tidak mikirin tanggung jawab buat hidup. Gak mikirin lah bagaimana sih cari uang ya supaya bisa bayar uang sekolahnya. Gak mikir ke situ. Ya, pokoknya pikirannya nah main-main, senang-senang. Itu yang pertama dipikir adalah pulang sekolah aku mau main bola. Pulang sekolah aku mau nonton film. Pulang sekolah aku mau ngerjain apalah permainannya. Game-game apa segala. Maunya senang-senang main yang di pikirannya. Nah saya mau katakan saudara, semuanya ini itu normal buat anak-anak. Itulah sifat kanak-kanak. Tapi enggak normal bagi saudara yang sudah dewasa masih seperti ini. Itu sebabnya banyak orang yang hidup di dalam hayalan. Hayalan bagus enggak saudara? Mimpi bagus enggak? Bagus saudara. Tapi mimpi yang tidak dilakukan apa-apa, hanya hidup di dalam mimpi, saudara tidak kemana-mana. Itu sifat kanak-kanak. Tapi kalau saudara benar-benar, saudara punya mimpi sesuatu yang besar dan saudara melakukannya, nah itu baru dewasa. Jadi saudara, Paulus mengatakan dulu aku berkata-kata seperti kanak-kanak, merasa seperti kanak-kanak, berpikir seperti kanak-kanak. Tapi itu dulu. Sekarang setelah aku dewasa, aku tinggalin itu semua. Nah, saya rindu jemaat GBI Gading Serpong. Sudah 27 tahun usia kita. Jadi saya rindu kita semua beranjak dewasa. Enggak ngambek-ngambekan lagi, halo. Enggak mudah tersinggung lagi, halo. Iya, mulai bisa memperhatikan orang lain, halo.
Tanda kedewasaan begitu, bisa bertanggung jawab dan punya kasih. Enggak hanya tuntut buat diri sendiri. Tuntut buat itu kanak-kanak, saudara. Itu kanak-kanak. Nah, saudara, ayat ke-13 akhirnya dikatakan apa, saudara? Demikianlah tinggal ketiga hal ini. Yaitu apa? Iman, pengharapan, dan kasih. Dan dikatakan yang terbesar di antaranya ialah kasih. Mengapa, saudara? Mengapa? Bukankah iman itu hebat? Bukankah pengharapan itu sangat penting? Tapi mengapa kok yang dikatakan yang terbesar ialah kasih, saudara? Nih saya mau katakan, iman itu apa, saudara? Sebetulnya iman itu apa? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Jadi kalau saudara sudah melihat, apakah saudara masih perlu iman? Sesuatu yang sudah saudara lihat, saudara sudah tidak perlu iman. Mengapa kita tetap beriman kepada Tuhan dan kepada hidup bersama dengan Tuhan nanti? Karena kita belum lihat. Tetapi nanti ketika kita sudah di surga bersama dengan Tuhan, saudara sudah melihat, saudara tidak perlu iman. Iman akan berlalu. Karena sudah gak perlu lagi, saudara sudah berjumpa muka dengan Tuhan. Saudara sudah merasakan hidup di dalam kekekalan. Saudara tidak perlu lagi iman. Jadi iman akan berlalu. Pengharapan. Pengharapan itu ada, penting ada karena apa? Karena belum terjadi, betul? Saudara mengharapkan, misalnya suami saudara bekerja di luar negeri apa di luar kota. Lalu saudara mengharapkan, aduh kalau dia datang rasanya sukacita. Pengharapan itu begitu besar. Aduh kalau anakku ini sudah berhasil, aduh rasanya sukacita. Kalau dia sudah selesai sekolah, dia bekerja dengan baik, waduh rasanya sukacita. Aduh kalau misalnya keluargaku, suami, pasanganku, keluargaku ini bisa punya anak, aduh rasanya sukacita. Itu pengharapan, saudara. Tetapi ketika saudara sudah sudah mendapatkannya, saudara sudah punya anak, saudara sudah menikah, saudara anakmu sudah sukses, ya. Lalu apalagi tadi saya katakan, saudara suami saudara, pasangan saudara sudah datang dari luar negeri atau luar kota, maka sudah nggak ada lagi pengharapan. Demikian juga ketika kita sudah di sorga nanti, katakan dulu ketika saya sudah di sorga. Karena saya mau setiap kita ngomong saya nanti akan ke surga gitu ya. Ya, saya nggak mau saya doang gitu ya. Saya mau kita juga semua bisa ke surga nanti. Ya. Nanti kalau kita sudah di surga, udah nggak ada lagi pengharapan itu. Ngerti saudara? Dikatakan nubuat akan berakhir. Semua akan berakhir. Tetapi kasih tidak berkesudahan. Kasih itu kekal. Saudara mengharapkan begini, aduh kalau saya nanti sudah menikah, aku menikah dengan kekasihku, aduh rasanya aku akan bahagia, aku akan senang. Akhirnya saudara menikah, pengharapan saudara untuk menikah selesai. Tetapi apakah kasih saudara selesai? Enggak, justru semakin dibutuhkan. Dalam pernikahan saudara semakin butuh saling mengasihi. Nah ini sebabnya saudara, mengapa dikatakan yang terbesar di antaranya adalah kasih. Kasih itu tidak berkesudahan. Dan dia tetap ada sampai kita berjumpa muka dengan Tuhan di surga. Kasih terus ada. Baik di sini maupun sampai di kekekalan. Sebab itu mari saudara, selama kita di bumi, perbesar iman kita. Perkuat
pengharapan kita. Dan bertambah-tambah kasih kita kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita akan bangkit berdiri. Kita naikkan lagu karya terbesar di dalam hidupku. Pengorbananmu itu yang selamatkan aku. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya kutemukan di dalam Yesus. Haleluya. Mari kita semuanya bangkit berdiri. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hati, pujian dari hatiku. Yes. Selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah, tiada pernah berubah. Kasih-Mu, kasih-Mu, karya terbesar dalam hidupku. Pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harga yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Haleluya. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku, pujian dari hatiku. Oh Yesus, selalu di setiap waktu.
saudara, kita renungkan kasih Tuhan yang begitu besar. Kasih yang membuat kita bisa memanggil Dia Aba, ya Bapa. Kasih yang memberikan kepada kita iman. Kasih yang membuat kita memiliki pengharapan. Dan kasih yang besar itu yang mendidik kita, yang membawa kita untuk memiliki kasih Kristus. Oh haleluya. Pengorbanannya yang besar. Anugerahnya yang luar biasa. Pengampunannya yang besar. Haleluya. Kita adalah manusia-manusia yang seharusnya celaka, yang harusnya binasa. Tapi dengan kasih-Nya Dia mengadopsi saudara dan saya untuk menjadi anak-anak di dalam kerajaan-Nya. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Yang selamatkanku. Yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku Yes, terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur untuk karya yang dahsyat, karya yang mulia. Dan Engkau menolong kami untuk kami tetap Tuhan bertumbuh di dalam iman kami, bertumbuh di dalam pengharapan kami, dan bertumbuh di dalam kasih kami, baik kepada Tuhan maupun kepada sesama. Terima kasih ya Bapa, untuk firman-Mu. Dan Tuhan, Kau juga berkati setiap kami. Mari saya undang para pelayan perjamuan kudus, hamba-hamba Tuhan yang akan melayani perjamuan kudus untuk maju ke muka. Tuhan, kami rindu untuk menikmati persekutuan lebih lanjut di dalam tubuh dan darah-Mu. Kami mau mengalami persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan dan juga bersama dengan saudara-saudara seiman kami. Terima kasih ya Tuhan. Sebab itu kuduskanlah setiap kami, layakkanlah setiap kami. Dan Tuhan, Engkau berkati roti dan anggur ini. Kiranya kami boleh mengalami momen yang indah ini
bersama dengan Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih. Kami mau terima perjamuan kudus ini dengan iman kami, dengan pandangan kami kepada Tuhan. Bersyukur akan korban Yesus di atas kayu salib. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati untuk menerima roti dan anggur dalam perjamuan kudus ini. Bapak Ibu Saudara yang sudah menerima, kita bangkit berdiri. Kita siapkan roti di tangan kanan kita. Angkat tinggi-tinggi dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Sebab itu mari kita terima dengan iman dan ucapan syukur. Haleluya. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk korban-Mu yang sempurna di atas kayu salib. Terima kasih untuk tubuh-Mu yang terpecah bagi kami. Kami yang tidak layak Tuhan, tapi menerima pengampunan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Mari kita siapkan anggur di tangan kanan kita, angkat tinggi-tinggi. Demikian juga mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah anggur yang kita angkat di tangan kanan kita ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Sebab itu mari kita terima dan minum di dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Korabadakara labayasan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk korban-Mu. Untuk tubuh dan darah-Mu yang sudah tercurah bagi kami. Perbuatan-Mu yang sempurna itu.
Saudara-saudara, mari secara teratur saudara maju, saudara akan didoakan dan diurapi oleh hamba-hamba Tuhan yang sudah diurapi semalam. Saudara, kiranya saudara maju dengan tertib, saudara maju dengan tertib dan satu persatu akan mendapat pengurapan. Haleluya, haleluya.
mengakhiri ibadah ini, saya undang yang berulang tahun di bulan November. Ayo maju ke muka. Ada Ibu Sukma, Ibu Sukma, Ibu Teresia, Ibu Teresia, Riko, Ibu Sian, Ibu Heni, dan Ike. Boleh maju ke depan? Ya, mari. Happy birthday to you. Tunggu dulu. Apakah ada mungkin yang belum tercatat, yang mungkin ulang tahunnya di November, tapi belum ada namanya di situ? Boleh angkat tangan? Ada? Adakah? Adakah? Semua ya udah ada di situ. Oke, baik. Mari maju ke muka. Umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Umur panjang di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Oke, mungkin ini kameranya rada digeser dikit supaya dapat semua itu yang berulang tahun. Ya, coba diperhatikan kameranya. Kurang semua kena. Ya, oke. Baik. Ya, ini yang berulang tahun yang gak ada Ibu Sukma dan Yohana. Ike. Yohana. Yohana, emang bulan berapa? Oktober. Ya, bikin bingung. Oke, mari kita arahkan tangan kita ke depan. Dan nanti saya minta Pak Epi untuk berdoa bagi saudara-saudara kita ini. Haleluya. November. Ada Ibu Sian, Heni, Riko, Tere. Kembali kami datang kepadamu ya Tuhan, mengucap syukur kalau Tuhan sudah mempercayakan saudara-saudara kami. Ditambahkan usianya setahun. Kami percaya bahwa Tuhan juga mempertambahkan kepada mereka hikmat. Dan dalam pimpinan Roh Kudus mereka menjadi berkat dimanapun mereka berada. Tuhan berkati Bu Sian, Bu Heni, Bu Tere, Bu Sukma, Riko, untuk anak kami Ike. Biar mereka menjadi saksi Tuhan dimanapun mereka berada. Dan melalui hidup mereka, nama Tuhan saja dipermuliakan dan mereka dipercaya Tuhan untuk melakukan perkara-perkara besar. Hal-hal terbaik Tuhan nyatakan di dalam hidup mereka. Bahkan kami berdoa untuk setiap pergumulan hidup mereka, Tuhan buka jalan. Di dalam nama Yesus, kemenangan demi kemenangan dan iman yang kuat kepada Tuhan menjadi kesaksian dan teladan bagi setiap keluarga mereka. Terima kasih Bapak, itu menjadi doa kami. Di dalam nama Yesus Tuhan kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Tiup lilinnya. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Oke. Ya, kita sebelum menerima doa berkat, Saudara Rahel akan memberikan pengumuman Natal. Shalom semua. Ya, dimunculin boleh? Yang undang, bukan ini. Bukan ini. Natal Abi dulu. Ya. Tanggal 8 Desember jam 3 sore ada Natal Abi di tempat ini. Jadi mengundang untuk semua orang tua aktif ya, mengajak anak-anaknya. Jangan telat. Jam berapa? 3 sore tanggal 8 Desember, hari Minggu di tempat ini. Ya, hari Minggu tetap masih ada ibadah jam 10. Tetap ada. Oke, next. Untuk Natal umum, ya, minggu setelahnya tanggal 15 Desember jam 5 sore. Tidak ada ibadah pagi. Jadi kita ibadah di sore hari
jam 5 sore tanggal 15. Semangat, amin. Kita harus semangat ya, Natal tahun ini banyak sukacita, amin. Next, ya kita dari panitia membuat undangan digital. Bentuknya seperti ini. Jadi kalau Bapak Ibu mau undang teman-teman, saudara, bisa request ke tim Natal, misalnya Pak Epi mau ngundang temannya Pak Joko misal, bisa minta misal tolong ini dong requestin undangan untuk Pak Joko, ya tinggal nanti diedit namanya ada nama Pak Joko di situ. Jadi kesannya lebih private ya, lebih mengena gitu. Wah saya diundang nih khusus gitu. Bisa request nanti bisa minta tolong ke Michelle atau ke saya. Ya contoh undangannya seperti ini. Next pengumuman terakhir untuk panti asuhan. Ini ada kabar yang menggembirakan juga. Awal target kita cuma 53 peks ya jemaat. Tapi ternyata jemaat GB Gading Serpong semuanya semangat memberi. Semuanya mau berpartisipasi. Luar biasa. Total sekarang yang kita dapat ada 60 peks. Jadi kita bisa memberi lebih, puji Tuhan. Terima kasih untuk dukungannya semua. Terakhir aku cuma minta doa agar acara Natal kita lancar dan semua yang dibutuhkan terpenuhi. Itu aja. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Rahel untuk jerih lelahnya. Kita berdoa supaya kalau ada yang ulang tahun kan kita bawa kado ya, betul ya? Betul kan? Kalau kita datang ke acara ulang tahun kita bawa kado ya. Kalau kita datang ke acara Natal kita bawa kadonya apa? Jiwa-jiwa ya. Ya, amin ya. Amin ya. Kita bawa saudara, bawa teman, bawa tetangga, bawa siapa yang saudara kenal, dan apalagi mereka yang belum kenal Tuhan, ajak aja. Ya, kita bilang kita ada Christmas celebration, gitu ya. Jadi saya bilang undangannya diganti ya Rahel, jangan Christmas service, tapi diganti Christmas celebration and worship. Ya, Christmas celebration and worship. Oke, mari kita bangkit berdiri. Oke. Sebelum kita terima doa berkat, kita kasih salam kiri kanan, katakan begini. Belum. Bertumbuhlah di dalam iman, pengharapan, dan kasih. Bertumbuhlah di dalam iman, pengharapan, dan kasih. Bertumbuh Bertumbuhlah dalam iman, pengharapan, dan kasih. Bertumbuh dalam iman, pengharapan, dan kasih. Bertumbuh dalam iman, pengharapan, dan kasih. Bertumbuh dalam iman, pengharapan, dan kasih. Haleluya, haleluya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapan takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapan takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Mari para kekasih Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat. Tuhan memberkati engkau.
Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sebab itu pulanglah dan bawalah sertamu segala berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan, penghiburan, pengurapan dari Roh Kudus senantiasa menyertai kita semua dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Yesus, mari yang diberkati Tuhan kita serukan bersama. Amin. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk, silakan bersatu dulu sejenak. Amin. Selamat pulang. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.